2 hari sebelum hari Natal, Washington Post tanggal 23 Desember 2023 menurunkan kolom opini yang berjudul dalam terjemahannya, untuk merayakan Natal kita tak perlu beragama Kristen. Bahwa sebaiknya mereka yang beragama non-Kristen pun merayakan Natal. Ia berangkat dari tafsir sejarah yang panjang, bahwa acap kali dalam sejarah pertemuan dua tradisi, pertemuan budaya yang berbeda, pertemuan peradaban yang berbeda, acap kali melahirkan inspirasi, acap kali melahirkan inovasi. Karena itulah, jika semakin banyak orang-orang non-Kristen yang juga merayakan Kristen secara sosial, merayakan Natal secara sosial, maka itu pun akan membuka satu pertemuan budaya, pertemuan tradisi yang bisa melahirkan inovasi-inovasi baru dan inspirasi yang juga baru. 10 tahun sebelum artikel ini, sudah ada riset dari Pew Research Center yang ini pakai data, pakai angka, pakai persentase. Ini suasana di Amerika Serikat, bahkan di tahun 2013 dan sekarang makin banyak lagi. Di sana Natal juga dirayakan oleh majority non-Kristen. Ada angkanya, sekitar 81% mereka yang beragama Buddha, beragama Muslim, beragama Hindu, bahkan yang tak lagi percaya agama, tapi mereka juga semarak merayakan Natal. Di ruang tamu mereka, di beranda-beranda rumah mereka, mereka bangun itu pohon-pohon Natal, bahkan mereka undang teman-teman mereka untuk ikut merayakan Natal, dan ikut pula mereka berbagi hadiah-hadiah. Mengapa mereka kerjakan ini? Karena sudah terjadi perubahan besar yang pelan-pelan akan mengubah hidup kita semua. Bahwa bagi banyak orang sekarang ini, hari raya agama juga sudah menjadi peristiwa budaya. Hari raya besar agama menjadi medium social gathering, tempat mereka mengakrabkan diri sebagai warga negara apapun agamanya. Dan ini terjadi tidak hanya soal Natal yang dirayakan oleh yang non-Kristen, tapi juga mulai semakin banyak juga Ramadan, Idul Fitri yang dirayakan oleh yang non-Muslim, dan berbagai agama-agama lain hari rayanya dirayakan tidak oleh penganut agamanya. Kita melihat satu tren zaman yang pelan-pelan akan mengubah banyak hidup kita. Betapa sekarang ini agama-agama semakin dilihat sebagai warisan kultural milik kita bersama. Mengapa ini terjadi? Ada 3 variabelnya, 3 hal yang bisa menjelaskan. Pertama adanya datangnya realitas sosiologis yang baru. Ini baru datang kira-kira mungkin 20 tahun sebelumnya, 10 tahun sebelumnya, yaitu datangnya era Google, datangnya media sosial, di mana di sana kita disajikan informasi-informasi yang mungkin selama ini tidak semuanya orang awam kenal, tidak semuanya banyak kita tahu. Kita pun melihat dan bisa melacak secara mudah sekali bahwa sekarang ini suka tak suka sudah hadir 4.300 agama dengan semua konsep-konsepnya itu. Sudah hadir itu, ada datanya, ada risetnya. Maka inilah realitas keberagaman baru. Suka tak suka kita sekarang ini hidup dengan 4.300 agama. Maka mindset pun pelan-pelan berubah. Ini era
Kita tidak lagi bicara yang mana yang benar, yang mana yang salah. Tak lagi kita bicara mana yang asli, mana yang palsu. Yang kita bicara adalah bagaimana caranya dengan keragaman ini kita mengakrabkan diri sebagai warga negara. Bagaimana caranya dengan keberagaman ini hubungan sosial kita semakin harmonis dan semakin hangat. Itulah sebabnya mengapa pelan-pelan hari raya pun itu menjadi social gathering bagi banyak komunitas. Dunia modern menemukan betapa pentingnya social gathering itu. Betapa pentingnya pertemuan antara warga negara itu, karena di sanalah keakraban dilahirkan, kehangatan dilahirkan, dan tak ada social gathering yang punya akar sekuat hari-hari raya agama. Itulah akar social gathering yang paling kuat, paling kokoh, sudah berabad-abad dia di sana. Maka dengan sendirinya, jika dia menjadikan juga hari raya agama itu sebagai social gathering, buat semua itu jauh lebih dalam, jauh lebih panjang bagi sebuah keakraban masyarakat. Jadi pertama adalah adanya datangnya realitas sosiologis yang baru yang dibawa oleh Google dan dunia sosial media. Kedua penyebabnya adalah tren ekonomi baru. Jika kita perhatikan, kita lihat di mal-mal besar, di hotel-hotel besar, juga di perkantoran besar, betapa mereka membuat dekorasi yang pelan-pelan mempengaruhi hidup kita. Ketika datang katakanlah itu Gongsi Facai, itu mal-mal kita itu berubah aromanya ya. Itu terasa budaya Cina di mana-mana, itu di pojok sana ada barongsai warna-warna merah, itu terdengar di sana lagu-lagu dengan bahasa Mandarin, kita semua mendengar. Apapun agama kita, apapun yang kita yakini, kita hadir di sana dan kita mendengar itu. Lalu berubah menjadi Ramadan, Idul Fitri, mal-mal kita, hotel-hotel besar kita berubah lagi dekorasinya, kota-kota pun berubah. Suasana Islami di sana dengan musik-musik rebana yang kita dengar, suasana yang sufistik dan lain sebagainya, beda lagi itu ya. Hal yang sama ketika datang Natal, mal-mal kita pun berubah lagi. Pohon-pohon Natal kita lihat di sana dan sini ya. Juga kemudian gingerbread segala macam yang festival kuliner Natal kita rasakan. Tanpa disadari, mal-mal kita, hotel-hotel kita, dan dekorasi kota sudah menjadi agen budaya yang pelan tapi efektif membuat semua warga, apapun agamanya, mengalami sendiri festival itu. Melihat sendiri festival itu, awalnya mungkin asing, tapi lama-lama karena ini terjadi bertahun-tahun kita pun terbiasa, dan pelan-pelan kita pun merasa ini bagian dari rutinitas sehari-hari kita, bahwa memang apapun hari rayanya, pelan-pelan secara sosial juga kita nikmati. Sehingga dengan sendirinya kita pun semakin merasa ritus-ritus agama lain secara sosial juga menjadi milik kita. Ini situasi yang membuat kita merasa bahwa kita sudah di era di mana kita tak lagi mencari titik beda kita, tapi kita mencari titik temu antar agama itu. Jika bisa titik temunya secara sosial, sudah bagus. Lebih jauh lagi mencari titik temu secara moral, jauh lebih bagus lagi. Lebih dalam lagi mencari titik temu secara spiritual, itu jauh lebih mendalam lagi, jauh lebih memberi fondasi bagi keakraban warga negara. Seandainya pun ditemukan titik beda di era ini, mindset pun sudah beda, titik beda agama itu tak lagi menjadi bahan mentah untuk konflik ya. Tapi titik beda itu justru menjadi unsur yang memperkaya kita. Jadi itu yang kedua, bahwa dekorasi budaya yang dibawa oleh tren baru ekonomi ikut mempengaruhinya. Yang ketiga juga mempengaruhi adalah kepeloporan dari civil society. Bagaimanapun hal-hal yang datang ini yang dibawa oleh begitu banyak variabel,
perlu satu konsep-konsep yang lebih integrated untuk menjelaskannya. Kenapa ini terjadi? Perlukah kita ambil ini? Perlukah kita teruskan ini lebih dalam lagi? Maka kehadiran civil society yang mendukung ini, yang mengangkat ini, itu menjadi satu justifikasi intelektual, justifikasi spiritual yang membuat tren ini pun makin diterima dan makin dianggap bagian dari meaning of life zaman baru. Esoterika ada di sana. Jadi, esoterika dibuat dengan kesadaran ini bahwa kita sekarang ini suka tak suka hidup di zaman yang begitu beragamnya. Maka ada satu langkah penting yang bisa dikerjakan adalah melakukan langkah-langkah untuk mengakrabkan warga negara apapun agamanya. Maka dalam esoterika kita mengenal 3 semboyan. Semboyan pertama adalah agama itu adalah wahyu bagi yang meyakininya. Tapi bagi yang tidak meyakininya, karena ada 4.300 agama, agama bisa dianggap sebagai warisan kultural milik kita bersama. Yang sama sahnya, sama memberikan kepada kita kekayaan batin yang disimpan oleh berbagai tradisi. Semboyan kedua adalah kitab suci itu adalah wahyu bagi yang meyakininya. Tapi yang tidak meyakininya, kitab suci pun bisa dianggap sebagai karya sastra yang juga luar biasa memberi kita inspirasi. Seperti kita tahu Mahabharata, Ramayana itu kitab suci bagi agama Hindu. Tapi yang bagi yang meyakininya masih tetap bisa mengambil itu sebagai kitab besar sastra. Wayang-wayang pun dibuat berdasarkan Mahabharata itu, Ramayana itu, dan kita bisa semalam suntuk sampai pagi, apapun agama kita, menonton wayang yang dibuat dari tradisi kitab suci Hindu. Jadi dengan melihat kitab suci agama lain itu yang tak kita yakini sebagai sastra pun, itu bisa mengundang satu pencarian yang memberikan makna bagi batin kita. Ketiga, hal yang sama juga tentang hari raya. Hari raya itu adalah hari yang sangat suci, yang ritus-ritus yang diyakini oleh penganut agamanya. Tapi bagi bukan penganut itu, hari raya pun bisa kita jadikan social gathering, tempat kita berjumpa dan kita merayakannya karena kita bersetuju dari sisi sosialnya dengan agama itu, bersetuju dari sisi moralnya, bersetuju juga mungkin dari sisi spiritualnya, walaupun musilnya kita tidak men-share aneka kisah-kisah metafisik di belakangnya itu, dan itu pun tidak masalah. Jadi inilah tren, inilah alasan mengapa akhirnya esoterika sudah berkali-kali sejak tahun lalu kita merayakan hari raya agama. Natal sebelumnya kita rayakan juga Gong Si Fa Cai, sebelum juga dari hari besar Bahai, juga dari Brahma Kumaris, ya. Dan terus berlanjut karena kita meyakini kita berbeda dengan komunitas yang lain yang anti agama, tapi kita merasa walaupun kita men-share ilmu yang sama, kita men-share riset yang sama, tapi posisi kita merasa agama dan tradisi yang begitu besar, begitu kaya, tapi kita jadikan ini warisan kultural milik kita bersama. Kita tidak lagi bersembunyi di belakang dan kita berbeda antar komunitas, dan kita dirikan itu tembok yang tinggi sekali, sehingga antar manusia tertahan oleh tembok-tembok tinggi yang besar, dan kita hanya membuka jendela kecil untuk saling mengintip. Tapi kita robohkan tembok itu karena kita adalah manusia yang sama. Tak berarti iman kita seragamkan, karena itu mustahil dan tak perlu pula, ya. Tapi kita mencari sebanyak mungkin titik temunya, ya. Titik temu moral, titik temu sosial, dan titik temu spiritual. Mengapa? Karena yang jauh lebih dasar dari itu, kita meyakini Tuhan itu satu, bumi manusia itu satu, dan spiritualitas manusia walaupun beragam tapi juga satu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.